presiden yang terpilih secara sah itu bisa dibatalin sama junta militer. Nah, gue ngomong lagi nih, di Thailand, militer bisa menggulingkan pemerintahan yang sah. Jadi secara garis besar nih, presiden bisa punya otoritas, tapi yang megang kekuasaan tertinggi tetap militer, bukan rakyat. Yang seharusnya itu berlaku di negara demokrasi. Sedangkan di negara maju, hal-hal seperti ini udah diatasi. Assalamualaikum. Hai guys, balik lagi bersama gue di podcast Alisid. Ya, ngomongin tentang hubungan sipil dan militer. Ini bukannya mau ngejelekin sebuah institusi atau merendahkan, apalagi mau ngejatohin. Ini adalah masalah ketepatan fungsi sebuah institusi. Dan ini juga masalah aturan, masalah regulasi. Gimana seharusnya sebuah institusi itu berjalannya. Nah, militer itu sangat diperlukan. Militer itu kebutuhan yang sangat-sangat mendasar. Tapi masalahnya adalah dominasi militer terhadap kedaulatan rakyat. Dan ini udah berlangsung lama, sampai sekarang ya. Bahkan dari info Tempo itu ngomong kalau hal semacam ini udah kejadian dari zaman perjuangan ngerebut kemerdekaan. Dari pihak militer ini mereka ngerasa mereka punya andil yang cukup besar dalam perjuangan. Dan kalau kita lihat, ini skopnya bukan cuma di Indonesia, bahkan lebih luas lagi. Ini di wilayah regional Asia Tenggara. Rata-rata sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara itu didominasi militer. Contoh nyata, Myanmar ada junta militer. Di Thailand itu militer bisa mengkudeta pemerintahan yang sah. Jangankan di Asia Tenggara, bahkan di negara yang mapan, di negara yang maju, isu seperti ini udah jadi perhatian. Mereka sangat berhati-hati dengan masalah ini. Dan mereka udah menerapkan regulasi sehingga masalah seperti ini bisa mereka atasi. Buat referensi, lu bisa baca di media online, yaitu Pontianak Post. Ada artikel yang ditulis Nazif Ali Murtado. Ini tentang dominasi militer. Kembali ke pertanyaan, kenapa militer mendominasi kekuasaan? Jawabannya adalah, siapa yang megang peta kekuasaan? Pada kasus ini, umumnya di negara-negara bekas jajahan, belum ada batasan yang jelas. Siapa yang punya wewenang dalam urusan domestik, urusan publik ya. Dalam hal ini, militer secara otomatis yang punya kekuatan, yang bisa mendominasi. Padahal sebenarnya, yang punya kendali penuh atas segala urusan, itu sebenarnya adalah sipil. Ya, emang benar, militer mereka dibekali kekuatan fisik, mereka dibekali kemampuan bersenjata. Tapi urusan negara itu bukan cuma masalah pertahanan. Ada urusan yang lain, yaitu urusan logistik, urusan keuangan, ada urusan sains, teknologi, ada urusan ekonomi. Itu semua harusnya ada di kendali tangan sipil, karena itu urusannya urusan sipil, yang ngerti itu sipil. Bahkan urusan pertahanan pun sebenarnya itu urusan sipil. Secara strategi, secara percaturan, itu urusannya sipil. Jadi ibaratnya kayak lu punya tangan dan kaki, tapi ada satu bagian organ, yaitu otak yang ngatur semuanya itu. Jadi ibaratnya seperti itulah fungsi sipil. Terus gimana militer? Militer itu sebagai fasilitas, sebagai alat. Apakah militer itu perlu? Perlu.
Bahaya negara kalau nggak ada militer. Dalam situasi sekarang ini, Prabowo sebagai presiden itu adalah orang yang megang kewenangan penuh dalam ngurus segala hal. Ya, Prabowo emang latar belakangnya militer. Tapi sekarang ini beliau bukan lagi orang militer. Beliau itu orang sipil. Dan beliaulah yang megang peta kekuasaan. Dan posisi Prabowo per konten ini tayang, gue bisa bilang posisi beliau terancam. Ini karena kesalahan beliau ngasih posisi ke militer buat urusan domestik, urusan publik ya, urusan sipil. Sehingga dengan kesempatan yang beliau kasih ini jadi bumerang. Militer jadi punya ruang kekuasaan dan mereka bisa aja sewaktu-waktu mengkondisikan segala sesuatu sehingga Prabowo terpojok, posisinya nggak aman. Ini ibaratnya Prabowo ngasih peta ke orang yang nggak tepat. Nah, dan orang ini berbahaya karena orang ini punya kekuatan dan kesempatan. Bisa aja dia sewaktu-waktu ngerebut kekuasaan. Tapi orang ini nggak punya kompetensi buat ngurus segala urusan domestik. Kita belajar dari sejarah ya. Dari presiden kita yang pertama, Soekarno. Beliau melakukan hal yang serupa ya. Ngelakuin kesalahan, ngasih kesempatan. Itu pula yang ngejatohin beliau. Sama halnya kayak presiden kita yang kedua, Pak Harto. Coba sekarang lu lihat, negara maju mana yang dipimpin militer? Negara maju mana yang dikuasai militer? Lu pegang omongan gue. Negara yang dikuasai militer itu negara yang terbelakang. Negara yang lemah. Kalau lu mau contoh, coba lu cek Libya. Khusus di Indonesia bahwa ini ada benturan antara militer dan sipil di masa perjuangan ngerebut kemerdekaannya, masing-masing ngerasa punya andil. Dan ini dari para pakar ngomong kalau militer ini istilahnya negara dalam negara. Setelah kemerdekaan ini kan istilahnya bangsa kita masih baru belajar, jadi belum tahu batasan-batasan mana antar militer dan sipil, yang mana yang berwenang. Dalam hal ini diinfokan bahwa ada jalan tengah yang disolusikan sama Ahana Sution. Militer dapat kewenangan di wilayah sipil, dan ini lama kelamaan jadi dominasi militer. Dan ini juga yang terjadi di umumnya negara di Asia Tenggara, di mana militer sangat-sangat menentukan peta kekuasaan. Ya, di masa ini kabinet terus ganti. Jadi setiap kabinet itu bisa jatuh. Kabinet ini bisa jatuh, kabinet itu bisa jatuh. Nah, di balik kejatuhan kabinet itu, di belakangnya ada militer. Secara kasarnya, kayak di Myanmar, presiden yang terpilih secara sah itu bisa dibatalin sama junta militer. Nah, gue ngomong lagi nih, di Thailand, militer bisa menggulingkan pemerintahan yang sah. Jadi secara garis besar nih, presiden bisa punya otoritas, tapi yang megang kekuasaan tertinggi tetap militer, bukan rakyat, yang seharusnya itu berlaku di negara demokrasi. Sedangkan di negara maju, hal-hal seperti ini udah diatasi. Jadi militer itu sama sekali nggak dikasih ruang buat ngurus segala macam hal, kecuali urusan pertahanan. Dan urusan pertahanan itu pun yang ngatur tetap orang sipil, yaitu presiden yang dijabat orang sipil. Soalnya gini guys, yang namanya kekuasaan itu, sekali lu ngasih orang, dia maunya lebih dan lebih. Ibaratnya nih, lo ngasih peta harta karun ke orang, terus kelanjutannya gimana? Ya lu bisa tebak lah. Makanya dari hal ini, presiden kita yang keempat, Gus Dur,
ngelihat fenomena seperti ini. Beliau misahin antara kewenangan sipil sama militer. Dan militer cuman dikasih ruang buat pertahanan. Tapi sayangnya presiden kita yang keempat ini nggak lama ngejabat karena sistem hukum saat itu masih belum ngedukungnya. Setelah eranya Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, presiden yang mewakili orang sipil ini kembali ngasih ruang militer buat urusan domestik. Dalam hal ini adalah masalah Aceh. Kesimpulannya, sepanjang pemahaman gue, sepanjang apa yang gue dengar, para pakar udah bersuara keras tentang hal ini, yaitu kembalikan militer ke barak. Ya. Jadi yang namanya duifungsi, namanya multifungsi militer, itu nggak boleh diberlakukan lagi. Dan ini yang seharusnya jadi kesadaran masyarakat. Itu aja yang bisa gue omongin. Kalau ada komentar, kalau ada pendapat lain, ya silakan lu tulis di kolom komentar. Oke guys, gue cabut. See you.